yang tentu saja kesemuanya itu akan membahayakan kesehatan. Ya, dengan adanya mikroorganisme yang terkandung pada bahan pangan tersebut, tentunya akan menjadikan mikroorganisme itu akan tumbuh sehingga pangan menjadi tidak aman dan tentu saja akan menyebabkan gangguan kesehatan termasuk keracunan pada manusia bahkan kematian. Ya, nah ada beberapa faktor yang membuat bagaimana bakteri itu bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Ya, misalnya kandungan gizi pada pangan. Nah, kandungan gizi tertentu itu akan menyebabkan si mikroorganisme itu akan tumbuh berkembang dengan baik. Apakah misalnya kandungan airnya tinggi, ya karena air itu merupakan media tumbuh bagi mikroorganisme. Ataukah misalnya tinggi protein, ya tinggi protein akan lebih beresiko bagi keamanan pangan. Kemudian suhu, ya suhu ini juga bisa mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembang biaknya si mikroorganisme tersebut. Nah, rentang suhu berbahaya yang optimum bagi tumbuh kembangnya mikroorganisme yaitu 40 sampai 60 derajat Celcius. Ya, kemudian waktu penyimpanan, ya semakin lama makanan disimpan, tentu saja faktor kerusakannya itu akan semakin tinggi. Kecuali kalau makanan tersebut disimpan dalam kondisi yang baik, ya, apakah dengan pengemasan yang baik, kemudian juga ruang penyimpanan yang baik yang sesuai seperti itu. Kemudian aktivitas air, ya. Nah, saya sudah jelaskan aktivitas air itu terkait dengan activity water, ya, di mana air tersebut digunakan oleh mikroorganisme untuk bisa tumbuh. Ya, kemudian tingkat keasaman. Pada beberapa jenis mikroorganisme ada yang tidak tahan terhadap panas, ya, seperti misalnya bakteri. Sehingga ada beberapa jenis makanan yang kemudian melalui proses pengolahan dengan diasamkan, ya, apakah dengan bahan asamnya itu dari kimia sintetis atau menggunakan mikroorganisme berupa bakteri laktat yang menyebabkan makanan itu berasa asam seperti itu, ya. Asam bukan karena basi, tetapi asam karena memang ada bakteri yang menguraikan senyawa dalam makanan tersebut sehingga akhirnya menjadi asam seperti itu. Nah, dengan kondisi asam, maka bakteri-bakteri patogen yang bisa menyebabkan penyakit itu tidak bisa berkembang dengan baik, ya. Pertumbuhannya akan terhambat. Nah, bagaimana untuk bisa mencegah kontaminan biologi, ya, ketika kita membeli pangan? Nah, ada beberapa hal berikut yang dapat kita lakukan secara umum, ya. Misalnya kita membeli bahan pangan di tempat yang lingkungannya bersih, ya. Pastinya kalau kita membeli bahan pangan yang akan kita olah itu di supermarket ataukah di mall, itu pasti terjamin, ya, terjamin lingkungannya bersih, ya. Beda hanya mungkin kalau kita beli di pasar tradisional seperti itu, ya. Kemudian membeli dari penjual yang juga sehat dan bersih, ya. Memilih pangan yang telah dimasak dan terlindungi, ya. Jadi kalau misalnya kita membeli makan tidak ada waktu untuk masak gitu, ya. Sekarang lebih banyak orang-orang itu cenderung apa namanya Kok dibikinnya membeli dibikinnya makanan story yang WA sih, siap story saji IG seperti itu dong. atau yang sudah ada. Ya, kalau ada yang sudah matang kenapa harus beli gitu, harus masak gitu kan, ya. Sekarang prinsipnya begitu, ya. Jadi sudah banyak tersedia outlet-outlet makanan yang menyediakan berbagai jenis makanan. Jadi asal kita punya uang kita bisa beli makanan jenis apapun gitu, ya. Nah, tapi kita harus hati-hati. Kita harus membeli dari penjual yang sehat dan bersih, ya. Nah, mahasiswa juga pastinya yang kos gitu, ya. Kalau yang tinggal di rumah dengan orang tua Insya Allah dijamin kebersihannya, ya. Tetapi bagi mahasiswa yang ngekos itu harus pintar-pintar memilih warung-warung makan si penjual makanan gitu, ya. Lihat si makanannya itu seperti apa,
gitu ya, pengolahannya atau misalnya penyajiannya gitu. Kadang-kadang seperti misalnya penjual gorengan itu kan di pinggir jalan itu tidak tertutup, jadi gorengannya itu ya akan terkontaminasi dari udara sekitar, ya. Jadi apa namanya harus pintar-pintar memilih memilih si penjual makanan, ya. Jangan asal kita membeli seperti itu, ya. Kemudian membeli pangan yang disimpan dan disajikan juga dengan baik, ya. Nah, tadi itu kalau misalnya kita beli dari apa namanya supermarket gitu kan atau dari mall gitu ya atau kita membeli makanan di restoran-restoran pastinya juga disimpan dan disajikan dengan baik ya dengan memakai kaca tertutup seperti itu kemudian ada kain yang menutupi sehingga tidak akan bukan tidak akan ya akan meminimalisir atau memperkecil kemungkinan makanan itu akan terkontaminasi oleh adanya mikroorganisme. Mikroorganisme kan tidak bisa kita lihat, ya. Kemungkinan ada di sekitar, di udara di situ, ya. Kemudian pilih ke yang kemasannya tidak rusak dan tidak kadaluarsa. Jadi kalau kita beli makanan yang sudah saji, ya, atau apa namanya bahan pangan yang akan kita olah, gitu ya. Nah lihat yang kemasannya itu tidak rusak. Misalnya yang dikemas menggunakan styrofoam, atasnya menggunakan plastik wrap seperti itu. Nah, itu tidak rusak, tidak sobek seperti itu, ya. Dan yang paling penting kita lihat expire date-nya, ya, apakah sudah kadaluarsa atau belum. Kemudian memilih pangan yang segar dan bersih, tidak basi, ya, itu bisa tercium, ya. Jadi apakah pangan itu sudah basi atau belum itu bisa tercium ya secara organoleptik, secara panca indera itu bisa kita ketahui gitu ya. Kemudian teksturnya lunak dan tidak ada bau yang menyimpang ya. Nah itu beberapa beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mencegah kontaminan biologi. Kemudian bahaya kimia. Nah bahaya kimia merupakan bahan kimia yang tidak boleh ada atau tidak boleh terkandung dalam jumlah berlebihan dalam suatu bahan pangan tersebut ya karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan bila pangan tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Nah, kontaminan kimia yang ada pada bahan pangan tersebut bisa secara sengaja maupun tidak disengaja ya dan tentu saja dapat menimbulkan bahaya apakah dalam jangka pendek ataupun jangka panjang ya. Sepertinya mungkin kalau secara sengaja bahan kimia, secara sengaja bisa jadi gitu ya. Misalnya apa bahan pangan itu secara sengaja kita tambahkan di situ. Kira-kira apa? Kalau tidak sengaja karena mungkin dalam bahan pangan tersebut sudah terkandung sesuatu zat kimia yang berbahaya gitu. Tetapi si penjual bisa saja dengan sengaja itu menambahkan bahan kimia yang bisa jadi itu bahaya bagi kita. Kira-kira apa? Yang bisa saja itu disengaja ditambahkan pada bahan pangan tersebut dengan suatu tujuan tertentu. Kira-kira apa? Boraks. Boraks itu apa? Kayak formalin kan Ibu? Ya, seperti formalin ya, borak formalin. Itu untuk apa? Biasanya Bu. Ya. Apa? Buat ngawetin mayat kalau nggak salah. Ya, sebetulnya formalin atau boraks itu penggunaannya itu untuk mengawetkan mayat. Sebetulnya ada bahan kimia yang food grade gitu ya, yang memang peruntukannya itu untuk makanan gitu ya. Jadi karena mungkin harganya lebih murah seperti itu sehingga konsumen yang nakal gitu ya itu menambahkan bahan kimia tertentu yang peruntukannya bukan untuk makanan, bukan untuk bahan pangan gitu ya, tanpa dia mempertimbangkan bagaimana dampaknya bagi konsumen. Ya, banyak konsumen-konsumen yang banyak produsen
yang menambahkan boraks atau formalin itu untuk mengawetkan produk yang dihasilkannya. Ya, misalnya untuk mengawetkan mie gitu ya, mie kuning gitu kan. Nah, itu bagaimana supaya bisa awet beberapa hari. Nah, itu ditambahkan boraks atau formalin. Jadi kalau kita mengkonsumsi mie yang ditambahkan boraks atau formalin, jadinya kita juga akan awet gitu ya. Mie-nya awet, kita pun awet gitu ya. Seperti itu. Karena itu peruntukannya untuk mengawetkan mayat. Nah, itu ya. Itu yang disengaja memang dimasukkan, ditambahkan oleh si produsen tersebut pada produk yang dia hasilkan. Tadi selain selain boraks atau formalin, misalnya apalagi kira-kira sengaja ditambahkan karena mungkin dilihat dari sisi harganya lebih murah dibandingkan misalnya dengan bahan kimia yang harus ditambahkan yang memang peruntukannya untuk makanan gitu. Kira-kira apa? Selain tadi boraks atau formalin. Warna tekstil, Bu. Warna tekstil gitu ya. Nah, itu untuk membuat warna makanan menjadi lebih menarik. Ya. Kenapa tidak menggunakan pewarna alami? Bisa kita gunakan dari kurkumin misalnya kunyit warna kuning, merah itu dari bibit misalnya. Kemudian apalagi biru misalnya dari ada bunga telang seperti itu ya. Oranye misalnya dari wortel, hijau dari daun suji atau pandan. Dan itu sekaligus juga bisa mengharumkan, membuat aroma makanan itu menjadi lebih enak gitu ya, wangi seperti itu ya. Nah, itu ditambahkan juga pewarna sintetis ya, yang peruntukannya mungkin seharusnya itu untuk tekstil seperti itu ya. Kemudian beberapa bahan kimia lain misalnya menambahkan gula ya, gula sintetis seperti itu ya, karena apa namanya, dengan menambahkan gula asli, gula pasir ya dari tebu itu harganya lebih mahal. Nah, makanya kalian juga harus bisa memilih minuman-minuman yang banyak dijual para pedagang di jalanan seperti itu ya. Jangan karena murahnya, oh murah ini 2.000, hanya Rp2.000 gitu kita bisa dapat satu pouch gitu ya, atau satu kantong plastik besar kenyang seperti itu ya. Tetap kita mempertimbangkan impossible kayaknya gitu ya, dengan harga Rp2.000 kita bisa dapat minuman sebanyak itu gitu ya. Ya kalau 4.000 5.000 mungkin masih wajar. Sebetulnya mungkin bisa kita rasakan ya adanya apa namanya, gula asli dengan gula sintetis seperti itu ya. Rasa manisnya itu pastinya juga berbeda. Dan biasanya pada orang-orang yang memang sensitif itu akan langsung menimbulkan batuk seperti itu ya. Nah, kalau yang tidak disengaja karena memang pada bahan pangan tersebut terkandung suatu zat yang bisa membahayakan gitu ya, dan kita tidak tahu itu. Nah, misalnya beberapa jenis kontaminan kimia yang bisa terdapat pada bahan pangan tersebut yaitu racun alami yang dapat ditemukan pada jamur ya, pada singkong, ikan buntal dan pada jengkol ya. Bisa juga menimbulkan keracunan ketika kita mengkonsumsi jamur. Pada singkong karena ada HCN, asam sianida ya. Nah, itu bisa terlihat kalau pada singkong itu biasanya si singkong itu suka ada warna agak kebiruan. Nah, itu apa namanya, dengan adanya seperti warna biru pada singkong itu menandakan singkong tersebut terdapat asam sianida HCN, dan itu bisa menyebabkan racun bagi kita. Kemudian ada ikan ya, ikan kenapa dia bisa mengandung racun di dalam tubuhnya gitu ya. Jadi ikan buntal ini merupakan spesies ikan yang dia itu bisa hidup di lingkungan perairan yang airnya itu terkontaminasi oleh beberapa senyawa kimia yang berbahaya.
Ya. Jadi kalau ikan buntal itu dia bisa hidup, bisa bertahan di perairan yang tercemar, itu menandakan bahwa dia sebagai indikator gitu ya, sebagai indikator apa namanya, adanya suatu zat kontaminan pada wilayah perairan tersebut gitu. Dia bisa menyerap racun tersebut. Nah, itu berbahaya ketika kemudian kita tangkap ikan itu dan kita konsumsi gitu ya. Kemudian pada jengkol itu ada asam jengkolat ya, asam jengkolat. Apa namanya, bagi yang suka makan jengkol gitu ya, hati-hati juga. Eh, Bisa menimbulkan asam jengkolnya itu bisa menimbulkan juga keracunan bagi tubuh kita gitu, ya. Kemudian kontaminan bahan kimia dari lingkungan, apakah dari limbah industri ya, bisa limbah cair seperti itu ya, hasil dari pembuatan apa misalnya, karena pembuatan kertas misalnya seperti itu ya. Nah, itu untuk pengolahan pembuatan kertas itu kan banyak menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, eh, biaya untuk bisa mengolah limbah itu sehingga kemudian ketika dialirkan ke aliran sungai kah seperti itu harus melalui suatu proses netralisir dulu, dan itu tentu saja biayanya juga cukup tinggi gitu. Nah, ada beberapa industri yang mungkin karena apa namanya, biaya untuk pengolahan untuk bisa mengolah limbah tersebut tinggi, maka kemudian limbah tersebut dialirkan begitu saja ya ke perairan sekitar, apakah ke sungai-sungai seperti itu, dan itu bisa mencemari sungai tersebut ya. Kemudian asap kendaraan bermotor yang bisa menimbulkan apa namanya, dampak bagi tubuh kita gitu ya. Kemudian residu pestisida pada buah dan sayur, di mana petani misalnya menyemprot buah dan sayur-sayurnya itu ya menggunakan pestisida kimiawi seperti itu. Sehingga ketika kita akan mengkonsumsi buah dan sayur tersebut, itu cuci bersih dengan menggunakan air yang mengalir supaya si residu yang menempel, residu pestisida yang menempel pada buah dan sayur itu akan terikut pada air yang mengalir tersebut ya. Bisa pula pada deterjen ya, deterjen, kemudian juga cat pada peralatan masak dan logam berat. Jadi bahan-bahan peralatan masak yang kita gunakan juga itu jangan sembarangan kita memakai seperti itu ya. Ini sekarang saya juga pernah beli ya, karena apa, ibu-ibu kan biasanya tertarik gitu ya ketika ada promo murah harganya seperti itu ya. Misalnya banyak yang tertarik karena alat masaknya itu anti lengket gitu ya, seperti teflon seperti itu ya. Itu kan kalau yang asli itu harganya cukup mahal ya, teflon. Semakin besar ukurannya, wajannya misalnya atau panci, harganya juga tentu saja semakin mahal seperti itu. Nah, banyak sekarang di beberapa apa namanya, penyedia itu ya mengiklankan beberapa produk-produk peralatan masak dengan harga yang murah gitu. Waktu itu sempat saya beli, ternyata baru sekali pakai itu sudah ini lapisannya itu sudah apa namanya, sudah hilang, sudah habis seperti itu. Jadi saya membayangkan bahkan mungkin pada saat memasak si lapisan teflon abal-abalnya itu mungkin ikut larut dengan makanan tersebut dan kita kemudian memakannya seperti itu ya. Kemudian juga logam berat ya, logam berat yaitu tadi misalnya limbah dari suatu industri yang tidak melalui proses pengolahan dulu, limbahnya tidak dinetralisir dulu. Nah, itu kemudian dialirkan, dibuang gitu ya ke sungai seperti itu. Kemudian tentunya apa namanya, limbah tersebut mengandung logam berat. Kemudian masyarakat misalnya
dia tidak mempunyai fasilitas untuk air, ya, tidak punya apa namanya, sehingga untuk kebutuhan sehari-harinya itu dia mengambil air itu dari sungai tersebut. Jadi bagaimana kemudian air yang dari sungai tersebut itu bisa mengkontaminasi, bisa mencemari eh, untuk apa namanya, kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut, ya. Kemudian penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi dosis yang diperbolehkan pemerintah, misalnya seperti bahan pengawet natrium benzoat, ya. Eh, Tidak asal saja misalnya si pedagang, si produsen makanan itu menambahkan, walaupun mungkin dari sisi jenis bahan tambahan pangan yang diberikan itu atau yang digunakan itu aman untuk pangan karena dia food grade, gitu ya. Tetapi tidak memperhatikan berapa dosis yang harus diberikan. Jadi asal saja ditambahkan, gitu ya. Padahal pada dosis tertentu yang melebihi ambang batas itu bisa mengganggu kesehatan kita, gitu ya. Kadang-kadang saya melihat penjual-penjual makanan gitu kan menambahkan pecin atau micinnya itu banyak sekali, gitu ya. Saya ngeri melihatnya seperti itu, ya. Karena kita tidak tahu pecin atau micin yang digunakannya itu apakah yang sintetis ataukah yang dari tetes tebu, gitu ya, dari pengolahan gula di mana si cairan tebunya itu tidak ikut mengkristal menjadi gula gula pasir seperti itu. Nah, sehingga tetes tebu tersebut itu diolah menjadi pecin atau micin dan itu aman, gitu ya, karena berasal dari tebu. Tetapi kalau yang dari kimia, dari sintetis itu tentu saja berbahaya, ya. Kemudian penggunaan bahan kimia berbahaya yang dilarang diberikan pada pangan, misalnya tadi boraks, ya, ada formalin, ada rodamin B, ada metanyl yellow. Nah, itu rodamin B, metanyl yellow ini warna sintetis, gitu ya, yang tidak atau dilarang penggunaannya. Nah, bagaimana kita bisa mencegah, ya, terjadinya kontaminasi kimia? Nah, secara umum ada beberapa hal-hal yang kita lihat di sini, gitu ya, untuk bisa kita lakukan supaya bisa mencegah terjadinya kontaminasi kimia. Jadi yang pertama, ketika kita membeli sayur-sayuran buah-buahan, kita cuci di bawah air mengalir sebelum diolah atau sebelum dimakan, ya. Kemudian menggunakan air bersih dan aman untuk menangani dan mengolah pangan, ya. Menggunakan bahan tambahan pangan yang telah memiliki nomor pendaftaran di pemerintah. Jadi kalau bahan kimia yang memang aman itu pastinya juga ada nomornya, gitu ya, yang terdaftar di pemerintah seperti itu, dan tidak melebihi dosis atau takaran yang diperbolehkan, ya, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, ya. Bagaimana diatur penggunaannya, ya, untuk pemberian bahan tambahan pangan tersebut, ya. Kemudian menggunakan peralatan atau pengemas yang tarak pangan, ya, atau yang food grade. Jadi kita gunakan peralatan atau pengemas yang food grade. Plastik misalnya, ya, plastik yang memang peruntukannya untuk mengemas makanan, seperti itu. Banyak penjual-penjual yang asal menggunakan kantong kresek seperti itu, ya, untuk mengemas makanannya seperti itu, ya, karena mungkin lebih murah dibandingkan plastik yang peruntukannya untuk mengemas makanan. Kemudian tidak menggunakan pengemas bekas, ya, seperti kertas koran misalnya untuk membungkus pangan, gitu ya. Banyak penjual-penjual yang menggunakan koran, ya, dibentuk seperti kantong seperti itu, ya, untuk mewadahi makanannya seperti itu, ya. Kemudian jangan menggunakan wadah styrofoam atau plastik kresek, ya, yang non food grade untuk mewadahi pangan, terutama pangan yang siap santap, yang masih panas, yang berlemak dan juga asam, karena berpeluang terjadi perpindahan atau migrasi, ya, migrasi perpindahan komponen kimia dari penyusun kemasan tersebut ke bahan pangan itu, gitu ya. Jadi apa namanya, sekarang apalagi praktis, gitu ya, penjual-penjual itu menggunakan styrofoam. Styrofoam, nah kita perhatikan itu dialasi tidak,
ya styrofoamnya itu misalnya dengan kertas untuk makanan, plastik yang memang untuk makanan seperti itu. Jangan misalnya menggunakan kresek gitu ya, si apa namanya untuk mengemas untuk mewadahi si makanan tersebut ya, apalagi dalam keadaan dia masih panas ya, karena nantinya kalau dalam keadaan masih panas nanti akan ada reaksi dari makanan tersebut dengan senyawa kimia pada bahan kemasan tersebut gitu ya, jadi kita harus pintar-pintar seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya alergen. Ya, alergen adalah komponen dalam bahan pangan yang bisa menyebabkan reaksi alergi. Nah, ini alergen dikategorikan sebagai bahaya kimia pangan. Tetapi mungkin ini terjadi pada beberapa orang yang secara genetis dia alergi terhadap bahan tertentu gitu ya. Ada orang yang memang tidak masalah ketika mengkonsumsi suatu jenis makanan tersebut, tetapi bagi orang itu terutama di dalam darahnya seperti itu ya. Nah, itu bisa menyebabkan alergi gitu ya. Nah, FAO atau WHO ya, badan badan dunia yang mengurusi masalah makanan gitu ya, dan juga kesehatan, ini menetapkan ada 8 jenis bahan pangan yang bisa menjadikan yang menjadi penyebab terjadinya sekitar 90% kasus-kasus reaksi alergi karena pangan. Ya, misalnya alergi karena susu, ya. Jadi habis minum susu alergi. Alerginya apa? Misalnya apakah mual, apakah mulas seperti itu ya. Kemudian makan ikan misalnya jadi gatal-gatal. Begitu pula gejala yang ditunjukkan ketika mengkonsumsi udang dan kerang. Ya, saya apa namanya agak membatasi makan produk-produk olahan dari udang ya dan dari kerang karena habis makan itu rasanya gatal-gatal seperti itu. Nah, itu adalah karena kita mempunyai alergi terhadap senyawa yang ada pada ikan atau udang atau kerang-kerangan tersebut. Kemudian ada kacang tanah, ya. Kacang tanah, kacang pohon. Kacang tanah itu maksudnya kalau kacang tanah kan di dalam, ya. Di dalam tanah. Kalau kacang pohon, kacangnya itu di luar gitu, ya. Seperti apa misalnya? Kacang merah misalnya gitu ya. Kacang hijau seperti itu. Ya, kalau kacang tanah kan di dalam tanah dia. Si polongnya itu tumbuhnya di dalam tanah seperti itu, ya. Ada yang alergi terhadap kacang tanah, ada yang alergi terhadap kacang merah atau kacang hijau seperti itu, ya. Misalnya banyak mengkonsumsi kacang tanah jadi jerawatan seperti itu ya. Pada orang tertentu yang memang dia sensitif karena dia alergi, ada zat alergen di dalam tubuhnya dan itu biasanya karena genetis ya. Eh, Sebetulnya semua jenis makanan gitu ya, karena Allah itu tidak semata-mata menciptakan sesuatu itu kalau tidak bermanfaat ya. Tetapi kalau kita menggunakannya atau mengkonsumsinya secara berlebihan itulah yang kemudian akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi tubuh ya. Sebetulnya kacang tanah juga baik karena dia mengandung antioksidan seperti yang saya jelaskan ya minggu lalu, mengandung atau antioksidan, mengandung protein yang tinggi gitu yang baik untuk tubuh. Kemudian juga ada yang alergi terhadap gandum ya, gandum beserta olahannya. Jadi kalau misalnya memakan sesuatu produk yang berasal dari gandum, maka dia akan alergi. Nah, alergi yang ditimbulkan juga bisa bermacam-macam, apakah gatal, apakah timbul misalnya seperti jerawat seperti itu ya. Kemudian kedelai serta produk turunannya. Ada juga yang alergi terhadap kedelai ya. Nah, untuk melindungi masyarakat dari terjadinya alergi tersebut, maka konsumen diedukasi untuk membaca daftar bahan dalam kemasan. Jadi si produsen makanan itu wajib mencantumkan ya ingredients-nya apa, bahan yang terkandung dalam produk itu apa, sehingga konsumen bisa tahu, oh ternyata mengandung ikan, ternyata mengandung udang, ternyata mengandung kerang di situ misalnya ya, sehingga kemudian si konsumen itu menjadi lebih berhati-hati gitu ya, apakah dia akan
tidak jadi membeli produk seperti itu, ya. Nah, bahan pangan yang berpotensi sebagai alergen itu akan dicetak tebal, ya, pada daftar bahan yang tertera pada kemasan. Gitu, ya. Jadi supaya si konsumen itu langsung bisa mengetahui, oh ini mengandung zat yang bisa menimbulkan alergi itu dicetak tebal, ya. Dan ini sesuai dengan peraturan BPOM, ya, badan yang mengawasi produk-produk makanan, ya, serta minuman, gitu ya, tentang label pangan olahan. Jadi produsen itu tidak hanya harus memperhatikan bagaimana pemilihan bahannya, bagaimana peralatan yang digunakan untuk memasak, bagaimana proses pengolahannya, sampai ke kemasan dan labelnya juga itu harus diperhatikan, gitu ya. Harus sesuai dengan peraturan dari BPOM. Nah, selanjutnya adalah bahaya fisik, ya. Bahaya fisik merupakan benda-benda berbahaya, misalnya seperti potongan kuku, ya, isi staples, kerikil, pecahan gelas atau kaca, serpihan logam, potongan duri dan lain-lain yang mungkin bisa jadi ada pada produk makanan tersebut, gitu ya. Dan itu bisa jadi karena memang unsur ketidaksengajaan, atau bisa jadi juga sengaja, gitu ya. Sepertinya tidak kalau sengaja, ya, kemungkinan kecil. Jadi masaknya itu misalnya sambil motong kukunya itu masuk ke makanan yang diolah, gitu ya. Atau misalnya isi staples ketika akan mengemas si produk tersebut, staplesnya kemudian apa namanya, kerikil seperti itu ya, pecahan gelas atau kaca. Nah, benda-benda fisik tersebut, ya, kalau ada pada makanan tertentu dan kemudian tertelan, maka tentu saja dapat menyebabkan bahaya kesehatan, ya. Kalau misalnya kita ada kerikil, ada pecahan gelas atau kaca, gitu kan, itu bisa menyebabkan ketika kita makan, sedang enak-enak makan, tiba-tiba, aduh, ada kerikil yang termakan seperti itu kan, bisa jadi menyebabkan gigi kita patah. Atau misalnya yang tajam, pecahan gelas atau kaca, itu bisa melukai kerongkongan dan juga perut, ya, dan juga bisa menutup jalan nafas dan pencernaan. Akibat yang paling buruknya ya bisa menyebabkan kematian, ya. Jadi hati-hati di sini, gitu kan, jangan sampai ada benda-benda yang masuk apakah dengan sengaja ataupun tidak sengaja pada bahan makanan tersebut. Nah, bagaimana masalah keamanan pangan dan dampaknya, ya? Nah, ada beban ganda keamanan di sini, ya, yang dihadapi oleh Indonesia. Beban pertama adalah yang dinamakan dengan kejadian luar biasa atau KLB. Apa itu KLB? Yaitu yang berkaitan dengan masalah-masalah mendasar, seperti belum diaplikasikannya prinsip good manufacturing practice dengan baik. Jadi di sini si produsen makanan itu harus menerapkan prinsip GMP. Bagaimana mempraktekkan, ya, mempraktekkan pengolahan pangan yang baik sehingga produk makanan tersebut itu aman bagi konsumen, gitu ya. Tadi misalnya diawali dengan pemilihan bahan pangan, ya, penggunaan alat yang sesuai, pengolahan yang juga baik, kemudian juga pengemasan dan labeling seperti itu, ya. Label juga perlu di sini, untuk bisa mencantumkan bahan-bahan apa saja yang terkandung pada produk tersebut sehingga konsumen bisa tahu, ya. Jadi beban pertama adalah kejadian luar biasa, ya. Beban kedua ini secara khusus berkaitan dengan industri pangan Indonesia yang berorientasi ekspor. Jadi ketika akan mengekspor suatu produk, ya, itu kita harus memperhatikan deregulasi standar yang dikeluarkan oleh negara tertentu. Dan setiap negara tentunya juga bisa berbeda-beda, gitu, ya. Nah, jadi hal ini harus diperhatikan oleh si
eee, produsen ketika dia akan mengekspor produknya, ya. Sehingga, hal ini menyebabkan Indonesia harus menghadapi berbagai isu keamanan pangan baru yang selalu bermunculan dari waktu ke waktu. Bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi, di lapangan, apa yang terjadi saat itu, gitu ya, dan bisa berbeda dari satu negara ke negara lainnya, ya. Misalnya seperti, apa ya, yang menyebabkan beberapa produk dari Indonesia itu ditolak ketika akan diekspor ke luar negeri, seperti itu, ya. Karena misalnya menggunakan apakah menggunakan bahan pengawet, menggunakan bahan pewarna, seperti itu, ya. Yang mungkin di negara tersebut itu lebih ketat aturannya, ya. Nah, berdasarkan laporan surveillance keamanan pangan yang diterbitkan oleh BPOM, masalah KLB atau kejadian luar biasa keracunan pangan di Indonesia ini masih didominasi oleh proses pemasakan yang kurang tepat, ya. Jadi dengan proses dari kejadian luar biasa, ya, terjadinya kasus keracunan pangan di Indonesia ini disebabkan oleh proses pemasakan yang kurang tepat. Nah, tentu hal ini menggambarkan kalau masih minimnya pengetahuan dan cara produksi pangan yang baik di Indonesia, ya. Bagaimana proses pemasakan yang kurang tepat? Proses pemasakan yang kurang tepat mungkin diawali juga dari penggunaan bahan yang dari bahan yang digunakan untuk produk makanan tersebut, ya. Misalnya si produsen karena menginginkan apa namanya biaya produksi yang bisa ditekan seminim mungkin gitu. Jadi dia menggunakan bahan-bahan yang apa namanya, yang mungkin sudah tidak layak seperti itu. Nah, kemudian itu diolah. Kemudian pada proses pemasakannya juga yang kurang tepat. Itu menggunakan suhu yang terlalu tinggi, yang akibatnya bisa menimbulkan hilangnya atau berkurangnya nutrisi-nutrisi yang terdapat pada bahan pangan tersebut, ya. Atau misalnya penggunaan minyak goreng berkali-kali, ya, minyak goreng yang digunakan berkali-kali, yang kemudian apalagi disertai dengan penggunaan suhu yang tinggi. Nah, itu akan menyebabkan perubahan warna yang cepat pada minyak goreng tersebut, ya. Warnanya berubah menjadi coklat kehitaman, dan itu akan bisa menimbulkan karsinogenik, bahaya karsinogenik, bisa menyebabkan penyakit kanker. Ya, saya bukan menakut-nakuti ya, kalian juga mungkin bisa baca gitu ya, seperti itu. Nah, jadi hati-hati ya ketika kalian membeli goreng-gorengan, ya. Goreng-gorengan itu kan menjadi suatu makanan yang cukup ramah di kantong gitu ya, seperti itu. Jadi hati-hati kalian ketika akan membelinya, ya. Kalian lihat misalnya minyak yang digunakan apakah masih jernih, masih berwarna kuning. Kalau sudah menghitam sebaiknya nggak usah beli daripada membahayakan kesehatan kalian. Apalagi misalnya kemudian produk gorengan tersebut disajikan terbuka gitu ya, dan itu eh, akan terkontaminasi ya oleh udara sekitar situ gitu. Masih mending kalau misalnya ada kaca seperti itu kan, ya. Masih terlindungi lah seperti itu dari sisi depan, kiri, kanan gitu kan. Itu ya. Nah, apa itu GMP? Apa itu HACCP? Ini tugas ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan good manufacturing product, dan hazard analysis a critical control point. Nah, apa itu GMP dan HECCP, ya? Perbedaannya apa antara GMP dan HECCP ini? Prosedurnya seperti apa? Gitu ya. Jadi apa itu GMP, apa itu HECCP, ya? Perbedaannya apa dari keduanya, ya. Ini tugas dikumpulkan besok ya, sebelum jam 23.59.
Nanti bisa dikumpulkan ke linknya PJ masing-masing ya. Nah, kita lihat di sini data ya mengenai keracunan pangan berdasarkan faktor risiko pengelolaan pangan. Jadi tadi ternyata bahwa faktor keracunan pangan itu ya sebagai kejadian luar biasa itu lebih disebabkan karena keracunan pangan yang terjadi pada saat proses pemasakan yang kurang tepat ya, yang menandakan bahwa masih minimnya pengetahuan tentang bagaimana pengolahan pangan tersebut ya. Nah, kita lihat di sini dari diagram ini ya, kejadian luar biasa keracunan pangan berdasarkan faktor risiko pengelolaan pangan ya. Ada karena higienis perorangannya, ada karena faktor pemasakan, kemudian pemilihan bahan pangannya, penyajian, penyimpanan bahan pangan, penyimpanan pangan matang, dan hal lain yang tidak diketahui. Lihat di sini bahwa sebanyak 37% ya faktor risiko pengolahan pangan, kasus atau kejadian luar biasa keracunan pangan paling tinggi. Ini sumbernya dari proses pemasakan. Ya, kemudian diikuti dengan penyimpanan bahan pangan. Ya, penyimpanan bahan pangan sebanyak 29%. Ya, kemudian yang lain-lainnya dikarenakan pemilihan bahan pangan, kemudian penyimpanannya seperti itu, ya. Nah itu. Nah, jadi masalah pertama yang sering dihadapi dalam ketahanan pangan yaitu kejadian luar biasa penyakit bawaan pangan atau foodborne disease atau illness, ya. Yang istilahnya ini sekarang lebih disukai penggunaannya, yang foodborne illness, foodborne disease atau illness. Nah, istilah keracunan pangan atau food poisoning ini sebelumnya sering digunakan, tapi istilah ini kadang dapat menyesatkan karena hanya merujuk pada penyakit yang disebabkan oleh toksin atau oleh racun. Jadi kalau keracunan pangan hanya merujuk pada penyakit yang disebabkan oleh racun itu saja. Padahal bisa jadi misalnya ada selain dari racun tersebut juga dari proses pengolahannya tadi, gitu ya, dari awal pada saat pemilihan bahannya, gitu, atau pada saat penyimpanannya juga, gitu ya. Jadi keracunan pangan ini berarti seseorang menderita sakit yang akut dengan gejala keracunan yang disebabkan mengkonsumsi pangan yang diduga mengandung kontaminan biologis, ya, ataukah kimia, gitu. Kalau fisik kan bisa langsung kita ketahui ya ketika kita makan, tuh tiba-tiba ternyata ada kerikil, gitu, ya, pada beras misalnya kan kadang-kadang kalau misalnya kita menjemur gabah di jalanan gitu kan, mungkin itu masuk di situ si kerikil-kerikil gitu ya, dan itu ikut masuk ketika pada saat proses penggilingan menjadi beras seperti itu ya. Pada saat pemasakannya juga pada mencuci berasnya ternyata si kerikil itu masih ada sampai akhirnya pada saat pemasakan pun itu masih ada dan kita makan seperti itu ya. Sedang enak-enak makan tiba-tiba gigi kita itu mengunyah si kerikil tersebut. Nah, itu bisa langsung kita rasakan kalau kontaminan fisik ya. Tetapi kalau biologis atau kimia itu bisa terlihat dampaknya itu gitu ketika kita sudah mengkonsumsi makan itu ya, selang 1 jam 2 jam kemudian timbul alergi gitu kan. Seperti itu ya. Nah, jika terdapat 2 atau lebih yang menderita sakit dan gejalanya sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan pangan tersebut kemudian dianalisa kimia ya dan terbukti mengandung zat kimia sebagai sumber keracunan, maka disebut kejadian luar biasa ya. Nah, berdasarkan data BPOM, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan ya, KLB keracunan pangan masih banyak ditemukan di Pulau Jawa, terutama di kota-kota besar ya. Nah, banyaknya kasus kejadian luar biasa karena keracunan pangan ini mengindikasikan bahwa praktek di tempat pengelolaan pangan itu masih belum memenuhi standar keamanan pangan ya. Dan kemudian BPOM melakukan inspeksi ke beberapa produsen makanan
yang kemudian menemukan bahwa lebih dari setengahnya atau 57% sarana produksi pangan ini tidak memenuhi ketentuan ya, di mana kondisi sarana produksi industri rumah tangga pangan lebih buruk lagi. Itu sebesar 76% dari total sarana tidak memenuhi ketentuan. Ya, jadi dalam hal ini bagaimana si produsen makanan tersebut tidak mampu menerapkan cara produksi pangan yang baik secara konsisten. Ya, mungkin ketika ada inspeksi saja mereka membersihkan area produksinya gitu ya, dan inspeksi itu kan tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tidak setiap tahun juga gitu ya. Kadang-kadang ketika terjadi KLB keracunan baru dalam hal ini apakah dinas kesehatan, departemen kesehatan gitu ya, BPOM itu baru melakukan sidak gitu ya ke produsen-produsen tersebut dan baru diketahui bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada produksinya, pada pengolahannya, area tempat produksinya seperti itu ya. Nah, jadi si pelaku itu tidak mampu menerapkan cara produksi pangan yang baik secara konsisten gitu ya. Nah, sehingga sampai saat ini masih ditemukan kontaminan bahan kimiawi, terutama berasal dari bahan tambahan pangan yang terbesar ya, atau BTP, bahan tambahan pangan. Tadi misalnya sebetulnya banyak bahan-bahan tambahan pangan ini yang memang food grade, tetapi karena pertimbangan biayanya lebih murah, maka produsen lebih menyukai memberikan bahan tambahan pangan itu yang lebih murah, yang sintetis seperti itu, yang tidak memenuhi syarat, ya, serta kesadaran dan pemahaman masyarakat umum yang kurang mengenai keamanan pangan. Jadi pihak konsumen pun tidak bisa semata-mata menyalahkan produsen. Kalau konsumennya yang pintar gitu, dia akan memilih-milih gitu. Kira-kira makanan apa yang akan dia konsumsi, ya. Nah, sehingga di sini bagaimana program promosi dan edukasi keamanan pangan yang strategis guna menurunkan terjadinya kasus penyakit bawaan pangan, ya, terutama karena kasus keracunan pangan ini. Nah, kita lihat di sini agen penyebab kejadian luar biasa keracunan pangan. Nah, mana yang terbesar di sini, ya? Ternyata berdasarkan agen penyebab kejadian luar biasa keracunan pangan ini, mikroorganisme menjadi penyebab yang tertinggi, ya, dengan kasus dugaan sekitar 45%, dan terkonfirmasi itu sebanyak 13%, ya. Nah, sekitar 28% kasus tidak diketahui penyebabnya, dan selebihnya disebabkan oleh agen bahaya kimiawi, gitu ya. Jadi agen penyebab kejadian luar biasa keracunan pangan ini dugaan dan terkonfirmasi itu tinggi sekali ternyata, ya, karena adanya mikroorganisme di situ. Kemudian kejadian luar biasa keracunan pangan berdasarkan TPP atau berdasarkan tempat pengelolaan pangan, ya. Nah, kejadian luar biasa keracunan pangan pada tahun 2018 ini paling tinggi bersumber dari masakan rumah tangga dan jasa boga, ya. Sama sih sebetulnya ini, ya, rumah tangga dan jasa boga, ya, artinya ternyata di rumah tangga pun tinggi di sini, ya. Jasa boga artinya produsen-produsen yang memproduksi makanan, ya. Kemudian juga pangan jajanan, ya, pangan jajanan di sekolah juga ini cukup tinggi juga, sehingga harus mewaspadai ketika kita membeli makanan-makanan di luaran seperti itu. Di rumah tangga juga, ya, perlu kita perhatikan juga, gitu ya, dari awal mulai pembelian bahan, peralatannya, pengolahannya seperti itu, ya. Nah, kemudian kejadian biasa keracunan pangan berdasarkan faktor risiko jenis pangan. Nah, jenis pangan apa di sini yang paling tinggi di sini menghasilkan kejadian luar biasa keracunan pangan? Nah, BPOM menyebutkan bahwa berdasarkan jenis pangan penyebab kejadian luar biasa keracunan pangan, masakan rumah tangga ini menjadi pangan tertinggi penyebab kejadian luar biasa keracunan pangan. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus, ya, perhatian serius dan juga khusus, sebab
sebagian besar usaha kecil dan menengah ini dikerjakan pada tingkat rumah tangga. Apalagi sekarang ya semakin maraknya produsen-produsen makanan ya yang menjual berbagai aneka macam produk makanan. Banyak yang sistemnya dengan online seperti itu ya. Jadi masyarakat dimudahkan untuk bisa mendapatkan makanan gitu ya, tanpa harus memasak. Jadi dengan mudah bisa mendapatkan berbagai jenis makanan yang diinginkan seperti itu. Dan banyaknya ini adalah dalam skala rumah tangga produsen-produsennya ya. Nah, kemudian juga harus diperhatikan di sini adalah jajanan ya, jajanan di sini 25%. Nah, jajanan di sini konsumen terbesarnya itu adalah tentunya anak-anak sekolah. Banyak kejadian juga yang terjadi pada anak-anak sekolah akibat keracunan makanan dari makanan-makanan jajanan yang disediakan di sekolah seperti itu ya. Nah, tadi yang pertama ya, beban masalah keamanan pangan yang pertama itu tadi adalah KLB ya, kejadian luar biasa. Lebih banyak terjadi karena keracunan. Kemudian yang beban masalah keamanan pangan kedua adalah emerging issues ya, emerging ini beban kedua ini berkaitan dengan industri skala menengah dan besar yang memproduksi dan memasarkan produknya di pasar internasional atau dia mengekspor produknya tersebut ya. Sekitar 33-80% atau sekitar 62% produk pangan di Indonesia ini ditolak pasar internasional karena alasan filthy. Apa itu filthy? Filthy itu diartikan bahwa produk tersebut mengandung sesuatu yang tidak selayaknya ada dalam bahan pangan tersebut gitu ya. Di Indonesia mungkin lolos gitu, tetapi untuk keperluan ekspor negara tersebut menerapkan lebih ketat lagi gitu ya. Jadi banyak yang ditolak oleh si negara, beberapa negara tersebut karena sesuatu yang tidak selayaknya ada dalam pangan tersebut ya. Nah, apa yang menyebabkan filthy ini? Yaitu kurangnya penerapan prinsip penanganan dan pengolahan pangan yang baik ya, yang tadi harusnya mengacu kepada GMP dan HACCP tadi ya. Nah, selain masalah tersebut ya, beberapa keamanan pangan lain yang bermunculan akibat kegiatan ekspor yaitu adanya emerging chemical food safety ya, permasalahan kimia keamanan pangan. Biasanya ini berkisar pada peluang bagaimana terjadinya kontaminasi bahaya kimia. Apakah adanya pestisida, adanya residu obat hewan, ada residu hormon, mikotoksin dan kontaminan lainnya. Nah, pestisida, adanya residu pestisida yang masih terdapat pada komoditi produk yang akan diekspor itu salah satunya yang menyebabkan kenapa produk itu banyak yang ditolak ya oleh negara-negara tertentu karena masih mengandung residu pestisida di situ ya. Kemudian terdapat processing kontaminan, yaitu kontaminan yang dihasilkan selama proses pengolahan pangan, terutama selama pemanasan dan selama fermentasi. Jadi ada kontaminan yang ada di situ, apakah disebabkan oleh mikroorganisme misalnya seperti itu, atau karena proses pemasakannya sendiri yang terkait dengan proses pemanasan atau suhu yang digunakan ya. Nah, beberapa isu yang terkait dengan kontaminan kimia dan pengolahannya, adanya senyawa akrilamida pada produk yang digoreng. Nah, akrilamida ini merupakan senyawa kimia yang dicurigai bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker pada manusia. Nah, senyawa akrilamida ini terbentuk selama proses pengolahan yang banyak mengandung karbohidrat dengan proses pemanasan suhu tinggi ya. Misalnya apakah kadang dipanggang atau digoreng. Nah, tadi contohnya salah satunya goreng-gorengan kan menggunakan terigu ya, di mana terigu itu mengandung karbohidrat seperti itu ya. Nah, ketika kemudian digoreng menggunakan suhu yang tinggi, nah itu akan menghasilkan senyawa akrilamida yang bersifat karsinogenik. Nah, itu yang berbahaya ya. Kemudian benzena pada produk minuman. Benzena ini merupakan senyawa yang bersifat karsinogenik juga ya.
Tetapi benzena dalam bentuk benzoat, natrium benzoat gitu ya, ini seringkali dipakai pada minuman yang bervitamin C yang dapat menghasilkan benzena. Ya, jadi pada produk-produk minuman yang mengandung vitamin C kemudian ditambahkan benzoat, misalnya benzoat di sini dalam bentuk natrium benzoat untuk mengawetkan si minuman tersebut. Nah, itu dapat menghasilkan benzena. Benzena ini adalah senyawa karsinogenik. Ya. Kemudian food contact materials. Food contact material adalah semua bahan dan komponen yang dengan sengaja ini akan mengalami kontak dengan bahan pangan. Misalnya pada bahan pengemas, pada pisau yang digunakan, wadah dan alat pengolahan lainnya, ya. Serta bisa juga kontak dengan air, ya, air yang kita gunakan. Nah, jadi secara umum food contact material ini harus aman, tidak menyebabkan migrasi dari bahan pengemas tersebut, dari pisau yang kita gunakan, dari wadah yang kita gunakan, seperti itu ya, ke dalam bahan pangan melebihi jumlah yang bisa diterima secara keamanan pangan. Jadi ada batas-batasan tertentu di sini, gitu ya, dalam berapa ppm misalnya, gitu ya, atau dalam berapa miligram itu masih dalam ambang batas aman ketika si bahan-bahan tersebut ya food contact materials tersebut ada pada makanan tersebut. Ya, bahan pengemas tadi ya jangan menggunakan plastik kemasan yang tidak peruntukannya untuk mengemas makanan. Ya. Terus misalnya wadahnya ataukah alat pengolahan masaknya tadi misalnya wajannya gitu ya yang anti lengket. Sebetulnya anti lengketnya itu menggunakan bahan yang berbahaya, yang ketika sekali masak saja sudah langsung itu mengelupas seperti itu ya, dan itu berbahaya. Ketika mengelupas dia bercampur dengan makanan yang diolah. Kemudian emerging patogen ya, patogen yang baru bermunculan termasuk di dalamnya patogen penyebab penyakit yang kejadiannya meningkat dalam dekade terakhir atau diperkirakan akan meningkat dalam waktu dekat. Ya, misalnya kasus keracunan akibat adanya salmonella, ya, bakteri salmonella. Salmonella biasanya terdapat pada air, ya. Kemudian patogen yang mengalami evolusi dan menyebabkan penyakit yang berbeda. Jadi bisa jadi si patogen itu, si bakteri itu, dia mengalami evolusi, mengalami perubahan, dan dia akan menimbulkan atau menyebabkan penyakit yang berbeda dari sebelum dia mengalami evolusi. Ya. Kemudian patogen yang sudah dikenal dan menyebar ke daerah atau populasi baru. Ya. Kemudian patogen lama yang muncul melalui pangan baru atau emerging cycle, dan patogen yang perlu diwaspadai. Dan yang ketiga adalah bioterorisme, merupakan permasalahan keamanan pangan di mana kontaminasi pada produk pangan dilakukan dengan sengaja dengan unsur mencelakakan konsumen. Bioterorisme. Jadi bisa jadi di sini ya ada semacam teroris sabotase seperti itu ya untuk bisa membasmi suatu populasi masyarakat gitu ya. Jadi si pada bahan pangan tersebut kemudian ditambahkan bahan kimia dengan sengaja dimasukkan kontaminan di situ. Gitu ya, sehingga bisa satu populasi tersebut, satu masyarakat tersebut itu mengalami keracunan. Nah, bagaimana tindakan pengendalian bahaya keamanan pangan? Nah, metode pengendalian mikroorganisme dengan prinsip teknologi pangan. Nah, pengendalian bahaya pangan ini penting dilakukan untuk bisa mencegah infeksi dan penyebaran penyakit, mencegah kontaminasi mikroorganisme, dan mencegah pembusukan serta kerusakan bahan pangan. Nah, ada beberapa metode pengendalian mikroorganisme dengan memanfaatkan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Jadi pengendaliannya lebih difokuskan kepada bagaimana dapat mengendalikan pertumbuhan si mikroorganisme tersebut. Karena sebagian besar penyebab terjadinya keracunan, penyakit gitu ya, itu disebabkan karena adanya mikroorganisme. Nah, yang paling mudah bisa kita lakukan yaitu dengan perlakuan pemanasan. Nah, ini paling efektif, paling umum digunakan untuk menghancurkan patogen. Tapi pemanasan di sini juga tergantung kepada suhu yang digunakan di sini. Ya,
karena ada kelompok bakteri yang tahan terhadap suhu tinggi, yang dia resisten pada suhu-suhu tertentu, ya. Nah, bagaimana teknologi pangan untuk mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme dengan metode pemanasan, yaitu pemasakan dengan media pemanasan air, ya. Apakah dengan masih ingat yang dikukus dengan yang direbus seperti itu, bisa mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme. Dengan oven atau pemanggangan dengan media udara, ya, perebusan dengan media air, penggorengan dengan media minyak, pembakaran dengan media udara atau microwave dengan media radiasi elektromagnetik, atau pasteurisasi dengan media penghantar panas atau air, serta sterilisasi dengan media uap bertekanan. Jadi sterilisasi itu penggunaan suhunya lebih tinggi lagi karena untuk mematikan mikroorganisme yang tahan terhadap suhu tinggi. Nah, kesemuanya di sini ya yang kita gunakan dengan penggunaan suhu perebusan, penggorengan, pasteurisasi, sterilisasi itu menggunakan parameter yang sama, yaitu pengendalian suhu untuk menjamin keamanan suatu produk pangan. Tapi di sini harus perhatikan, ya, ada pengaturan antara waktu dengan suhu yang digunakan. Suhu semakin tinggi, waktu yang digunakan itu akan relatif semakin singkat. Kenapa? Ya, adanya pengurangan, adanya penurunan nutrisi yang bermanfaat di dalam produk tersebut itu bisa diminimalisir, gitu ya. Kemudian juga sterilisasi karena menggunakan suhu yang sangat tinggi, bagaimana supaya suhu tersebut bisa dicapai dalam waktu yang cepat, maka dengan penggunaan tekanan juga, ya. Jadi ada pengaturan suhu, waktu, dan juga penggunaan tekanan pada sterilisasi, ya. Kalau pada pasteurisasi, pada blanching itu tidak, ya. Hanya pengaturan suhu dan waktu saja. Kemudian pengasaman. Nah, teknologi yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme ini berdasarkan pH. Misalnya dengan penambahan cuka ya pada pangan mayones, penambahan asam sitrat pada produk selai, dan penambahan asam laktat pada produk susu. Jadi kalau pada produk susu itu kita tambahkan bakteri asam laktat. Bakteri sini bakteri yang baik untuk tubuh, bukan bakteri yang menyebabkan patogen. Ya, atau misalnya menggunakan cuka sintetis, ya, cuka pada pangan mayones, atau cuka apel, ya, pada yang dihasilkan dari apel, proses fermentasi apel gitu. Itu nantinya menghasilkan cuka, ya. Dan penambahan asam sitrat pada produksi. Nah, contoh fermentasi yaitu pada produk yogurt, ya, keju juga itu adalah fermentasi dengan ditambahkan bakteri-bakteri dan juga acar, ya. Karena mikroorganisme bakteri ini dia tidak bisa berkembang biak dengan baik pada kondisi asam. Kemudian pengendalian aktivitas air, ya. Nah, dengan mengendalikan aktivitas air seperti penghilangan air dengan proses pengeringan, kemudian penurunan ketersediaan air dan kristalisasi dengan pembekuan, gitu ya, serta penurunan ketersediaan air dengan pengikatan molekul air dengan agen pengikat air seperti garam atau gula. Jadi dengan kita menambahkan garam atau gula, nah itu bisa mengikat molekul air sehingga ketersediaan air, ya, yang bisa digunakan untuk aktivitas mikroorganisme itu menjadi berkurang. Dengan demikian, pertumbuhan mikroorganisme itu bisa dihambat, ya, karena yang kita kendalikan di sini adalah aktivitas airnya. Dengan aktivitas air yang minim, maka pertumbuhan mikroorganisme itu bisa terhambat. Bisa dengan pengeringan, dengan pembekuan. Kalau pengeringan kan kadar airnya dikurangi. Kalau pembekuan, si airnya itu kan dibekukan, gitu ya, seperti itu. Kemudian penurunan ketersediaan air dengan penambahan garam atau gula. Nah, penggunaan agen pengikat air seperti garam atau gula ini merupakan pengawetan tradisional, ya. Misalnya seperti penggaraman pada pembuatan ikan asin, gitu ya. Nah, itu untuk mengawetkan ikan tersebut, ya, karena si molekul-molekul airnya diikat dengan garam tersebut, sehingga dia bisa jadi lebih awet, ya. Awet karena pertumbuhan mikroorganismenya menjadi berkurang. Kemudian pembuatan selai, ya, pembuatan selai itu kita tambahkan gula, dia menjadi lebih viskositasnya menjadi lebih tinggi, gitu ya. Kemudian pembuatan manisan. Nah, ini pada dasarnya itu adalah dengan menurunkan aktivitas airnya.
Kemudian bagi industri kecil dan menengah, ada 5 kunci keamanan pangan yang dibuat oleh WHO yang dapat diterapkan untuk memastikan pangan aman. Yang pertama adalah jaga kebersihan bahan pangan, wadah peralatan dan area dapur cuci tangan dengan langkah tepat minimal 20 detik. Minimal 20 detik ya. Jaga area dapur dari hama. Jadi kalau bisa misalnya di dapur untuk produksi makanannya itu ya kita sanitasi seperti itu. Ya kita bersihkan dengan menggunakan bahan kimia yang bisa untuk mematikan hama tersebut. Dan lakukan pemisahan bahan pangan mentah dan masakan matang, buah atau sayur dengan daging, unggas ikan seafood dan telur, wadah pisau talenan dan sebagainya. Ya. Jadi ada pemisahan bahan pangan mentah dan masakan matang. Ya. Kemudian memasak dengan benar hingga matang sempurna. Masak maksimal 2 jam setelah keluar dari kulkas. Ya. Kecuali kalau makanan yang kita butuhkan, misalnya seperti daging ya, apakah daging sapi, daging ayam, biasanya kan itu dalam kondisi beku. Mungkin dalam waktu 2 jam itu belum meleleh. Tetapi kalau untuk sayuran, ketika kita masukkan dari refrigerator, itu maksimal 2 jam harus segera kita olah. Ya, karena mungkin lebih dari 2 jam, maka aktivitas bakteri itu akan kembali aktif. Dan simpan pada suhu aman di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Ya, pangan matang maksimal 4 jam di suhu ruangan. Jadi apabila kemudian pangan yang sudah kita olah tersebut ya tidak akan langsung kita konsumsi, itu maksimal 4 jam berada di suhu ruangan. Ya. Kemudian yang kelima, gunakan air dan bahan baku aman, bahan aman dan berkualitas baik. Gunakan air matang. Nah, kemudian standar sanitasi ya atau Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP ya. Nah, di sini tadi sudah ditugaskan GMP ya, GMP dan HACCP. Tetapi kalian nanti bisa lebih perjelas lagi apa itu GMP dan HACCP ya. Nah, GMP adalah persyaratan dan prosedur minimum sanitasi di seluruh mata rantai produksi atau pengolahan untuk memastikan produksi atau output yang dihasilkan itu memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jadi GMP itu berisi persyaratan-persyaratan, prosedur-prosedur bagaimana ketika pangan itu diolah, ya. Tidak hanya diolah, dari mulai penyediaan bahan bakunya, peralatan yang digunakan, gitu ya, ruangan yang digunakan untuk pengolahan, itu memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jadi, dengan cara produksi pangan yang baik sesuai dengan GMP dan yang higienis atau GHP, ya, good hygienist practice, kedua hal ini, GMP dan GHP, itu adalah prinsip umum yang menjadi fondasi untuk menjamin tercapainya keamanan pangan. Jadi kalau GMP adalah cara produksi yang baik, kalau GHP adalah cara produksi yang higienis, ya. GMP adalah kombinasi dari produksi dan prosedur pengawasan mutu untuk menjamin agar produk pangan yang dihasilkan konsisten dan sesuai dengan spesifikasinya. Tetapi kalau GHP lebih kepada semua tindakan yang terkait dengan kondisi dan cara penting untuk menjamin keamanan dan kelayakan produk pada semua tahap rantai pangan. Nah, keduanya, baik GMP maupun GHP, ini harus dilakukan secara bersamaan, sesuai dengan standar prosedur untuk memastikan bahwa pangan dalam kondisi aman yang sampai ke konsumen. Ya, jadi SSOP-nya adalah prosedur standar tertulis yang harus diikuti untuk menjaga kualitas operasi atau produksi yang telah ditetapkan. Ya, tetapi pastinya juga GMP, GHP ini dilakukan di industri besar. Tapi kalau industri rumah tangga seperti itu mungkin tidak secara optimal, tidak secara maksimal menerapkan ini, ya. Nah, tadi ada beda sanitasi dan higienis. Ada yang tahu apa bedanya sanitasi dan higienis? Sama-sama tujuannya ke kebersihan gitu ya. Apa bedanya? Sanitasi dan higienis, produknya higienis, harus dilakukan sanitasi
supaya produknya higienis. Ada yang tahu apa bedanya sanitasi dan higienis? Ada yang tahu? Nah, ini bedanya ya. Jadi higiene itu adalah suatu pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan perorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada. Jadi higiene itu lebih kepada individunya, ya, pada kesehatan perorangan. Sedangkan sanitasi itu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia sekitarnya. Jadi kalau higiene lebih kepada individu perseorangannya. Tapi kalau sanitasi pencegahan penyakitnya itu lebih dititik beratkan kepada lingkungannya, ya. Nah, tetapi ditinjau dari ilmu kesehatan lingkungan, kedua istilah ini tujuannya sama, yaitu mengupayakan supaya manusia dapat hidup sehat sehingga terhindar dari gangguan kesehatan ataupun penyakit. Ya, jadi dalam penerapannya, usaha sanitasi ini lebih menitik beratkan pada faktor-faktor lingkungan hidup manusia. Sedangkan higiene lebih menitik beratkan usahanya pada kebersihan individu. Ya. Nah, itu mengenai keamanan pangan. Saya masih ada satu materi lagi ya, mohon maaf ini agak percepat. Ini tidak banyak di sini ya. Itu mengenai jaminan mutu pangan ya. Tadi mengenai keamanan pangan. Nah, suatu produk supaya bisa untuk bisa kita konsumsi ya. Kemudian bagaimana di sini mengenai jaminan mutu pangannya ya. QA, Quality Assurance and Food Safety ya. Nah, mekanisme penjaminan mutu dan keamanan pangan pada produk pertanian ini selalu berkembang ya seiring dengan tuntutan konsumen terhadap adanya produk pangan hasil pertanian yang bermutu dan tentunya aman. Gitu ya. Jadi bagaimana mekanisme penjaminan mutunya itu akan selalu berkembang sesuai dengan tuntutan konsumen ya, yang nantinya akan bisa menghasilkan produk pertanian yang bermutu dan aman. Jadi saat ini konsumen tidak hanya menghendaki produk pertanian yang enak dan bergizi saja, tapi juga bagaimana produk pertanian tersebut terjamin dari sisi mutu dan juga keamanan, akan menimbulkan resiko yang berbahaya bagi kesehatannya atau pada saat ketika dia sudah mengkonsumsi makanan tersebut. Ya. Nah, konsep mutu pangan. Jadi bagaimana produk pangan yang bermutu itu aman dikonsumsi, layak dikonsumsi, dan bisa memberikan nilai lebih atau manfaat. Tadi aman dikonsumsi, layak dikonsumsi, di awal di keamanan pangan sudah dijelaskan gitu ya. Bagaimana kita harus memperhatikan adanya kontaminan, berbagai kontaminan yang masuk pada saat proses pengolahannya, pada saat penggunaan alat-alat yang digunakan untuk mengolah bahan pangan tersebut ya. Kemudian pangan yang aman dan bermutu ya. Ini perlu jaminan mutu dan keamanan pangan. Nah, tentu saja pangan yang bebas dari bahaya. Tadi ada beberapa kontaminan kan. Ada yang bersifat kimia, fisika, biologis atau mikrobiologis. Ada juga di sini tambahannya kepercayaan ya. Kepercayaan pada golongan-golongan tertentu seperti itu ya. Ada yang misalnya tidak mengkonsumsi daging sapi karena dianggap daging sapi itu adalah binatang yang binatang yang suci seperti itu, sehingga tidak boleh dimakan ya. Kemudian yang memenuhi standar konsumen ya, dan harus sesuai dengan peraturan atau regulasi. Dan dari sisi industri tentu saja itu harus bermutu ya, dan semuanya ini perlu jaminan mutu dan keamanan pangan. Nah, jadi dalam suatu proses produksi pangan, termasuk juga pada produk pangan hasil pertanian, selalu ada kemungkinan terjadinya kontaminasi ya. Nah, itu tadi apakah kalau disengaja mungkin sudah diminimalisir, sudah tidak ada gitu ya. Tetapi bagaimana ketika kontaminan itu tidak sengaja terbawa pada produk tersebut ya. Jadi kontaminasi dapat terjadi apabila dalam proses penanganan produk tidak memperhatikan higienetisnya ya.
kontaminasi yang terjadi selama proses produksi pangan disebut dengan kontaminasi silang. Gitu. Jadi bisa jadi tidak memperhatikan sanitasi lingkungannya, ya, tidak memperhatikan juga higienitas dari si produsennya, dan itu bisa menyebabkan kontaminasi silang. Nah, sumber-sumber kontaminasi silang bisa berupa lingkungan, ya, air kah yang digunakan, tanah atau area dari proses pengolahan tersebut, dan juga dari udara. Kemudian peralatan digunakan, orang yang mengolah makanannya, gitu ya, higienitasnya, ya, dan permukaan kerja yang kontak dengan bahan pangan. Itu beberapa penyebab sumber kontaminasi silang. Nah, salah satu mekanisme penjaminan mutu dan keamanan pangan yang diterapkan produsen pangan itu dengan menerapkan Hazard Analysis Critical Control Point, atau disingkat HACCP. Jadi HACCP ini suatu sistem yang digunakan untuk mengkategorikan bahaya dan menentukan sistem pengendalian yang memfokuskan pada pencegahan. Jadi mengkategorikan bahaya-bahaya apa yang terjadi, ya, sehubungan dengan produk makanan tersebut. Kemudian bagaimana pengendaliannya yang dapat mencegah supaya produk tersebut aman sampai di konsumen atau sampai dikonsumsi, ya. Jadi fokus utama HACCP ini adalah upaya pencegahan bahaya yang mungkin terjadi pada titik-titik kritis produksi pangan melalui pengendalian titik-titik tersebut. Nah, jadi dengan penerapan HACCP ini diharapkan bahwa produk pangan yang dihasilkan ini bisa terbebas dari bahaya kontaminasi mikrobiologi, kimia, ataupun fisik, sehingga aman dikonsumsi oleh konsumen. Nah, penerapan HACCP ini dilakukan secara menyeluruh mulai dari awal sampai akhir produksi, dari mulai pemilihan bahan pangan, bahan produk tersebut sampai kepada kemasan dan pelabelannya, gitu ya. Nah, dengan penerapan HACCP ini, maka manfaatnya tentu saja bisa menjamin keamanan pangan bagi konsumen, ya. Dari sisi konsumen, dari sisi produsen itu bisa memproduksi produk pangan yang aman setiap saat, memberikan bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman, ya, kepada konsumen, memberikan rasa percaya diri pada konsumen, pada produsen akan jaminan keamanannya, dan memberikan kepuasan pada konsumen atau pada pelanggan akan konformitasnya terhadap standar nasional maupun internasional, ya. Kemudian dengan penerapan HACCP juga tentu saja bisa mencegah kejadian luar biasa KLB, kasus keracunan pangan, karena dalam penerapan sistem HACCP ini bahaya-bahaya itu dapat diidentifikasi di awal, dapat kita identifikasi secara dini, ya, termasuk ketika sudah kita identifikasi bisa kita langsung tentukan bagaimana tindakan pencegahan dan penanggulangannya, ya. Kemudian mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan produksi atau ketidakamanan pangan yang tidak mudah bila hanya dilakukan pada sistem pengujian akhir produk saja. Jadi kalau sudah di akhir, mana kita bisa tentunya mencegahnya itu dengan memusnahkan produk yang sudah terlanjur diolah, dan itu akan menyebabkan apa? Kerugian bagi pihak si produsen, seperti itu. Jadi sebaiknya di awal, sehingga di awal itu bisa teridentifikasi, bisa segera diantisipasi tindakan pencegahannya apa, sehingga kerugian di akhir itu bisa tidak terjadi, gitu ya. Nah, dengan berkembangnya HACCP ini menjadi standar internasional dan persyaratan wajib pemerintah, di mana dapat memberikan produk tersebut memiliki nilai kompetitif di pasar global, ya. Jadi ketika beberapa negara itu mengekspor barang yang sama, ya, itu tentunya terjadi kompetitif. Bagaimana si satu negara yang dituju itu akan menentukan produk negara mana yang akan diambil, yang akan diimpor, seperti itu, gitu ya. Nah, jadi dengan mengacu kepada standar HACCP yang ada, gitu ya, maka itu bisa kita bisa kompetitif dengan negara-negara lain, gitu ya. Kemudian memberikan efisiensi manajemen keamanan pangan, karena sistemnya sistematik dan mudah dipelajari sehingga dapat diterapkan pada semua tingkat bisnis pangan. Jadi sebetulnya HACCP ini
kalau di awal kita terapkan itu bisa memberikan efisiensi kepada si produsen, gitu ya. Eh, Terutama efisiensi dalam proses produksinya. Nah, sesuai standar Codex Alimentarius Commission, ya, cara produksi yang baik atau GMP ini merupakan persyarat dalam menyusun dan penerapan HACCP. Di mana harus juga meliputi seluruh mata rantai pasokan, ya, atau full supply chain. Dari mana asal produknya, seperti itu, ya, bagaimana penanganannya, bagaimana proses budidaya tanamannya, seperti itu, ya. Jadi pendekatannya ini berdasarkan multidisipliner, ya, dan ada komitmen serta keterlibatan manajemen dan karyawan di sini, ya. Jadi tidak semata-mata si pihak pemilik perusahaan ini menerapkan prosedur, ya, GMP maupun HACCP, tapi tidak diterapkan oleh manajemen dan karyawannya, seperti itu, ya. Yang terpenting itu kan implementasinya, bukan hanya semata-mata ada aturan, tetapi implementasinya tidak ada, ya. Jadi di sini ada 5 langkah. Pertama, penerapan HACCP, yaitu tentu saja perusahaan tersebut harus membentuk tim HACCP untuk bisa mengendalikan apa namanya kepada bahan-bahan yang nantinya itu akan diolah, gitu ya. Kemudian menggambarkan produk, ya, menggambarkan produk itu bahan mentahnya apa, misalnya diperoleh dari mana, seperti diolah akan menjadi apa. Kemudian mengidentifikasi tujuan penggunaan, ya, tujuan penggunaannya itu apa dengan menerapkan, ya. Kemudian mengembangkan bagian alir. Nah, bagian alir misalnya prosesnya itu bagaimana pengolahannya, seperti itu, dan memastikan bagian alir di lokasi. Jadi di setiap apa namanya di luar. Jadi tidak hanya si bagian alir ini di manajemen saja, gitu, di kantor saja dipasangnya, tetapi di pabrik-pabriknya pun, di area-area pengolahannya pun itu harus ditampang, harus ditempel supaya karyawan tahu semuanya, ya. Nah, ada beberapa prinsip di sini, ya, prinsip-prinsip HACCP. Kalian bisa baca, ya, ada 7 prinsip di sini. Kemudian ada 12 langkah penerapan HACCP, ya. Kalian juga bisa baca. Nanti di tugas mungkin kalian bisa lebih menjelaskan lagi, gitu. Sebetulnya bagaimana sih keterkaitan, apa beda GMP dengan HACCP, ya. Nah, jadi di Indonesia standar HACCP ini diatur dalam SNI, Standar Nasional Indonesia, ya, mengenai sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis, serta pedoman penerapannya. Kemudian pedoman BSN, ya, 1004 sampai 1999, ini mengenai panduan penyusunan rencana sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis atau HACCP, ya. Nah, itu materinya. Mohon maaf saya cepat, ya, hubung apa namanya, sudah selesai, ya. Nanti untuk UTS soal semua dari saya. Soalnya semua dari saya, ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya mau foto dulu sebentar.
Ya, tidak yang ditanyakan. Untuk UTS, kita akan laksanakan online, ya. Waktunya mungkin hanya 60 menit saja, ya, 60 menit, sebanyak 90 soal, ya, 90 soal. Gitu. Jadi tolong perhatikan nanti waktunya, ya. Mudah-mudahan nanti pada saat UTS tidak ada yang terkendala jaringan, sehingga semuanya bisa mengikuti dengan baik, ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menghadapi UTS minggu depan itu dengan kondisi sehat dan bisa menjalani dengan baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.